Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Education. Tentunya masih juga bersama dengan Ibu Finaul Asyura SKM MKM. Nah Ibu, tadi kita sudah berbincang sedikit ya mengenai penyakit diare nih. Dan mungkin ada nggak sih Bu akibat diare tidak diatasi gitu? Ada kehilangan cairan yang berlebihan. Terus dia akan menyebabkan di bawahnya dia akan penurunan kesadaran, terus akan menyebabkan kematian. Oh, jadi memang benar-benar diare ini bukan penyakit yang bisa disepelekan ya Bu ya, karena kalau nggak langsung ditangani bisa menyebabkan kematian. Oh, bahaya sekali ya Bu ya. Dan mungkin kalau sudah sangat parah ya Bu ya, untuk menghindari tadi kematian itu apa yang bisa dilakukan? Segera dibawa, misalnya diarenya udah berlebihan selama 3 atau sampai 6 hari, itu segera konsultasi sama dokter atau bisa ke rumah sakit yang terdekat. Wah, nah itu mungkin bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua ya, yang mungkin masih menyepelekan diare gitu. Kalau untuk sehari mungkin masih bisa lah ya Bu ya, untuk beli obat sendiri ya. Tapi kalau yang untuk rentannya pun anak-anak ya. Anak-anak kira-kira di usia berapa saja itu Bu yang rentan terkena diare? Bisa di bawah 0 bulan atau di atas 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas ya. Itu memang mereka juga pastinya juga lagi aktif-aktifnya juga bermain gitu. Nah Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai diare ya. Pastinya pemirsa di rumah juga sudah semakin banyak nih menambah ilmu mengenai gejala diare, kemudian juga apa yang harus dilakukan ya untuk apabila terjadi diare. Nah Ibu, tadi kita juga sebelumnya sudah kita ngobrol sedikit yaitu mengenai pengabdian yang Ibu lakukan ya. Dan itu memang nggak jauh berbeda dengan penelitian tadi yang masih sama dengan diare. Nah mungkin pemirsa ini pengabdian yang sudah Ibu Vina lakukan adalah penyuluhan kesehatan tentang diare di SMA Krung Barunajaya Aceh Besar. Nah mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit Ibu mengenai pengabdian yang Ibu lakukan. Saya melakukan pengabdian di sana selama 1 hari kepada siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 3. Sampai kelas 3 SD ya? Oh, SMA ini? Oh iya, SMA. Maaf ya pemirsa, jadi memang di SMA Krung Barunajaya itu dari berarti kelas 10 ya, kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah itu gimana nih pengalamannya nih Bu? Pengalamannya di sana saya memberikan penyuluhan tentang diare kepada anak-anak ini karena anak-anak di sekitar di situ dia tentang diare tidak mengerti. Pengetahuan tentang diare mereka tidak mengerti. Banyak anak-anak yang jajan sembarangan dan banyak anak-anak yang minum minuman yang tidak higienis gitu. Dan saya juga memperagakan cara cuci tangan juga sama anak-anak yang ada di sana. Oh iya, luar biasa. Mungkin boleh nih Ibu peragakan nih kepada pemirsa, kira-kira gimana nih Bu cara mencuci tangan yang benar gitu? Dia ada 6 langkah cuci tangannya. Yang pertama sabunnya dulu diletakkan segini di sini di tangannya. Terus dilakukan kayak gini. Oke, gini ya, di sela-sela jari ya. Di sela-sela jari. Terus kayak gini. Oh iya, untuk membersihkan. Tangan kanan dan tangan kiri juga. Terus diusap kayak gini. Tangan kanan dan tangan kiri juga gitu. Oke, nah pemirsa terus yang terakhir kayak gini ini untuk membersihkan kuku gitu ya pemirsa ya. Jadi sangat luar biasa nih pemirsa, sudah dipraktekkan juga nih cara mencuci tangan yang benar gitu. Jadi nggak asal cuci tangan kemudian selesai, yang penting basah gitu, enggak ya Bu ya. Jadi memang benar-benar harus menggunakan sabun juga gitu untuk mencegah diare nih pemirsa. Nah Ibu, yang sudah Ibu lakukan yaitu penyuluhan kesehatan tentang diare di SMA Krung Barunajaya Aceh Besar. Ini Ibu melakukannya sendiri? Saya melakukannya bersama tim, ada 3 orang tim. Itu juga yang latar belakang kesehatan masyarakat juga ya? Ada yang dari ilmu sains, ada juga dari kesehatan ya. Jadi memang kalau untuk melakukan pengabdian pastinya lebih seru bertim gitu. Bertim ya. Iya. Karena memang pastinya ada dengan latar belakang ilmu yang berbeda, pasti akan ada banyak hal nih yang bisa disampaikan kepada para siswa ya di SMA Krung Barunajaya ini. Nah kira-kira Ibu untuk setelah melakukan penyuluhan ini,
ada nggak sih misalnya penyuluhan lanjutan di sekolah yang berbeda ataupun mungkin di sekolah yang sama gitu? Ada, insya Allah ada ke depan. Ada Semester ini nanti. insya Semester ini insya Allah. Itu terkait diare atau dengan penyakit lain lagi, Bu? Dengan penyakit lain lagi. Dengan penyakit lain lagi tentunya ya. Nah Ibu, tadi sudah kita bahas nih mengenai penyuluhan dan juga tentang kesehatan tentang diare gitu ya. Pastinya penyakit ini penyakit yang sering banget nih dialami oleh setiap orang nih pemirsa. Jadi nggak cuma anak-anak, bahkan orang dewasa juga pernah mengalami itu ya, sering mengalami itu apalagi kalau salah-salah makan. Nah Ibu, mungkin kira-kira nih sebelum kita closing untuk scans kedua ini ya, kira-kira ada nih nggak yang ingin Ibu sampaikan nih kepada mungkin para siswa ya, mungkin yang lagi nonton tadi kan nih udah nih ke siswa di SMA Krung Barona Jaya nih, mungkin untuk pemirsa nih yang masih siswa gitu, ada nggak sih yang ingin disampaikan terkait dia penyakit diare ya? Kalau lebih baik ini kepada adik-adik, jangan jajan sembarangan tempat, jaga kebersihan, potong kuku seminggu sekali. Dan jangan makan makanan yang sudah basi dan di sembarangan tempat. Dilihat lagi higienis tempat makannya, jangan sembarangan makan gitu. Dan bagi anak kos lebih bagusnya di rumah jangan berserat, jaga kebersihan. Kebersihan biar jangan terjadinya penyakit diare. Apalagi kalau mungkin makanan yang kita rasa enak nih ya di mulut ya, tapi belum tentu itu aman untuk perut kita gitu, aman dari penyakit diare ini. Nah pemirsa, tadi sudah kita bahas sedikit ya, pastinya kami akan kembali nih di sesi yang ketiga, masih juga membahas tentang penyakit diare dan juga penelitian dan pengabdian yang sudah Ibu Vina lakukan. Nah pemirsa, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Research and Dedication.